Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Setelah kita boleh melewati tahun 2020 kemarin, dan hari ini kita memasuki hari Minggu pertama di tahun 2021. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian 9. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami di minggu pagi hari ini untuk kami dapat beribadah kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti, menghayati, terlebih menjadi pelaku akan firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ke-11 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah pada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sudah masa Natal. Kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana tadi telah kita baca dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 11, bercerita tentang perjanjian Allah denganmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Nuh mungkin sudah kita hafal ya, karena sering berulang kali kita mendengar kisah cerita tentang Nuh, mungkin dari kita sejak sekolah minggu sampai saat ini kita sudah dewasa atau mungkin kita sudah oma opa.
cerita itu terus diulang. Mengapa cerita Nuh ini sering diulang? Karena pribadi Nuh ini adalah pribadi yang luar biasa. Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela di mata Tuhan, yang hidupnya bergaul dengan Tuhan pada zamannya saat itu. Karena kehidupan manusia di bumi pada zaman Nuh itu sangat mengkhawatirkan. Allah melihat bumi sudah rusak, manusia jatuh ke dalam dosa, banyak kejahatan di mana-mana dan perbuatan bercela yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah mendatangkan air bah pada saat itu untuk menghukum bumi serta isinya yang sudah penuh dengan dosa. Namun di tengah kehidupan yang bumi yang sudah penuh dengan dosa tersebut, ada satu pribadi yang luar biasa yang tadi kita sudah bahas dan baca bersama-sama, yaitu Nuh, di mana Allah berkenan kepada Nuh. Nuh pribadi yang luar biasa yang mendapatkan belas kasih dan kasih karunia dari Allah, sehingga dia dan keluarganya beserta makhluk hidup lainnya boleh dihindarkan dari peristiwa air bah yang cukup dahsyat tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa air bah itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita lihat sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Mungkin kita sering melihat banjir, mungkin kita sering melihat tsunami, tapi air bah ini lebih dahsyat karena dia menutupi seluruh bumi, seluruh permukaan bumi, dan membuat makhluk hidup yang ada di seluruh bumi, yang ada di permukaan bumi itu mati. Ya, jadi air bah itu kalau kita baca di pasal sebelumnya, dia menguasai bumi itu selama 150 hari. Kita bayangkan 150 hari bukan waktu yang singkat, ya kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 5 bulan baru akhirnya air bah itu boleh surut. Nah, setelah air bah surut, Nuh beserta keluarganya membuat mezbah persembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini di ayat 1 hingga ke 11, di sini Allah menyatakan berkat kepada Nuh dan keluarganya disebutkan sebanyak 2 kali. Jadi di situ beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu kita bisa lihat di ayat pertama dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Nuh beserta keluarganya. Nah, kita sebagai manusia, siapa yang tidak ingin berkat dari Tuhan? Semua pasti ingin berkat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan berkat kepada umatnya itu setengah-setengah, Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan berkatnya kepada manusia dengan segenap hati. Walaupun kadang-kadang kita dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan setengah-setengah. Kita mau berdoa setengah-setengah, kita mau beribadah setengah hati. Ya, itu mungkin kita baru melihat atau bercermin pada diri kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang setengah-setengah. Dia memberikannya full, penuh. Dan mari kita kembalikan juga itu semua dalam ungkapan syukur yang penuh atau sepenuh hati dengan ketulusan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat berikutnya Tuhan selalu memberkati Nuh beserta keluarganya ketika mereka memulai kehidupan baru setelah mereka keluar dari bahtera dan diselamatkan dari air bah, di mana mereka diberikan perjanjian dan perlindungan Allah bahwa kehidupan mereka dijamin
untuk dapat melangsungkan kehidupan mereka di dunia ini. Mereka di ayat berikutnya, di ayat 2, bahwa akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut, dan dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Luar biasa ya, bahwa Nuh mendapatkan mandat dari Allah untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi beserta isinya. Dan sejak saat itu, yang sebelumnya Nuh dan keluarganya hanya bisa makan tumbuh-tumbuhan, namun sejak saat itu mereka boleh makan dari makhluk hidup yang lain, yaitu daging-dagingan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam ayat 11 kita bisa sama-sama baca bahwa maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Itu adalah janji Allah kepada Nuh dan keturunannya. Allah tidak akan pernah lagi menurunkan air bah yang dapat memusnahkan seluruh bumi serta isinya. Luar biasa ya. Andaikan perjanjian itu tidak ada, kita bisa bayangkan, kita tidak tahu, mungkin Tuhan akan datangkan lagi air bah, kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mendatangkan air bah, dan Dia akan menyertai dan memberkati Nuh serta keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, khususnya saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru, di tahun 2021. Kita boleh melewati kemarin tahun 2020 yang penuh dengan keunikan, di mana kebiasaan-kebiasaan baru harus kita lakukan. Kemana-mana kita harus menggunakan masker, di mana-mana kita harus mencuci tangan, lalu kita harus menjaga jarak satu sama lain. Tentu itu hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh kita ketika kita mengakhiri tahun 2019 kemarin dan memasuki tahun 2020. Tapi kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan selama 2020 hingga saat ini kita masuki 2021 begitu besar. Karena Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai dan memberkati kita sampai kapanpun. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan pada hari ini, apa saja hal-hal yang bisa kita petik sehingga boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Dikaitkan dengan tema perjanjian yang abadi, maka perjanjian Allah dengan Nuh bisa dimaknai bahwa perjanjian Allah dengan Nuh adalah perjanjian yang berpusat pada Allah yang kekal, di mana Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya untuk menyertai, untuk memberkati kita hari lepas hari sampai selama-lamanya. Inilah kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan hal yang berguna bagi kehidupan kita, khususnya dalam situasi kondisi yang masih serba terbatas ini. Kita lakukan hal-hal yang positif sehingga kehidupan kita juga boleh menjadi saluran berkat dan berkenan bagi Allah. Lalu yang berikutnya, perjanjian yang berlaku antara Allah dengan Nuh tidak hanya berlaku bagi Nuh, tapi perjanjian tersebut berlaku kepada seluruh umat, khususnya umat yang percaya kepada Tuhan. Dan berarti kita boleh maknai perjanjian yang Allah adakan bersama dengan Nuh itu juga berlaku kepada kita, umat manusia pada saat ini. Tuhan yang memberi hidup
dan Tuhan juga berhak mengambil hidup. Itu kita bisa maknai seperti itu. Jadi marilah kita juga boleh menghargai hidup yang Tuhan sudah beri, agar kita boleh menjadikan hidup kita lebih bermakna, menjadikan hidup kita boleh berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Khususnya hidup kita boleh kita maksimalkan untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun, khususnya dalam kondisi situasi yang mungkin kurang membuat kita bebas untuk melakukan apapun pada saat ini. Lalu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, perjanjian antara Allah denganmu boleh dimaknai juga adalah perjanjian yang menghadirkan suatu ketaatan bagi umat untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Ketaatan yang adalah sebagai respon syukur terhadap anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umat. Jadi kita juga diminta untuk selalu hidup taat, setia kepada Tuhan dimanapun kita berada. Jangan setengah-setengah. Jangan kita memberikan kepada Tuhan setengah-setengah, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang setengah-setengah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, janganlah kita meragukan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Penyertaannya selama ini adalah bukti bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi umatnya, di mana Dia akan selalu menjaga dan menyertai serta memberkati kita semua. Perjalanan hidup kita ke depan di tahun 2021 ini tidak ada yang tahu seperti apa. Apakah kondisi pandemi ini akan segera berakhir, atau pandemi ini akan terus berlanjut sampai akhir 2021. Tapi yang boleh kita yakini dan percaya, apapun pergumulan, apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ke depan, yang kadang membuat iman orang-orang percaya menjadi lemah, tapi bolehlah kita selalu yakin dan percaya, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita boleh yakini itu, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan akan selalu ada dan menyertai kita. Sebagai umat Tuhan, mari kita boleh melihat bahwa hidup ini adalah juga suatu kesempatan di mana kita boleh menguji kualitas hidup kita untuk semakin kuat dan semakin setia kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita yakin Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.